Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas itu tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Tetapi sebelum kita menginjak ke pertidaksamaan rasional dan irasional, kita perlu mempelajari dulu tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel ya. Di mana pertidaksamaan kuadrat satu variabel itu suatu bentuk kuadrat yang mengandung suatu pertidaksamaan. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Di sini ada bentuk kuadrat tapi satu variabel. Di sini ax kuadrat plus bx plus c lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Jadi bentuknya itu bentuk seperti persamaan kuadrat, hanya saja dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan. Nah, tips untuk menyelesaikannya ini, ruas kanan harus selalu 0. Dan koefisien dari x kuadrat atau a ini harus positif. Nah, gimana kalau ada contoh soal seperti ini? Di sini kan ada x kuadrat min 5x kurang dari sama dengan 6, min 6. Nah, di sini kan di ruas kanannya itu belum 0, maka kita ubah dulu menjadi bentuk 0. Nah, di sini tinggal kita pindah ruas saja. Di sini x kuadrat min 5x. Ini kan dipindah ke ruas saja. Awalnya negatif karena pindah ruas jadi positif kurang dari 0. Nah, seperti itu. Gampang ya. Nah, di sini ada bentuk yang kedua. Di sini itu negatif 2x kuadrat plus 5x min 3 lebih dari 0. Nah, di sini kan koefisien dari x kuadrat itu kan negatif. Sedangkan syaratnya tadi harus positif. Lalu gimana? Kita ubah dulu menjadi bentuk positif. Caranya gimana? Dikalikan semuanya ini dengan positif. Nah, kalau dikalikan dengan positif, yang awalnya positif tetap positif, yang awalnya negatif jadi positif. Lah ini min dikalikan supaya jadi positif itu dikalikan dengan negatif juga. Berarti dikalikan dengan negatif semua. Berarti di sini 2x kuadrat yang awalnya positif jadi negatif. 5x ini juga jadi positif. Nah, untuk tanda ketika dikalikan negatif itu akan berubah tanda. Ketika lebih dari akan berubah menjadi kurang dari 0. Nah, cuma seperti itu. Kita ke contoh untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Di sini ada contoh soal x kuadrat min 5x plus 6 kurang dari sama dengan 0. Untuk langkah pertama kita buat menjadi suatu persamaan dulu. Berarti x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Cuma diubah menjadi bentuk persamaan. Setelah itu kita faktorkan. Faktorkan itu dengan cara kita buat kurung 2 dulu. Terus sama dengan 0. Perhatikan di sini kan x-nya cuma 1. X-nya itu 1, berarti ditulis x. Setelah itu kita tentukan kalau ada soal seperti ini dikali dapat pinggir dijumlah dapat tengah. Dikali dapatnya pinggir, kalau dijumlah dapatnya tengah. Pinggirnya itu mana? Oh, 6. Kalau dikali dapatnya 6. Kalau dijumlah dapatnya tengah, min 5. Bilangan berapa dan berapa? Kira-kira bilangannya itu min 2 dan min 3. Kalau dikalikan min 2 dikali dengan min 3 itu kan jawabannya 6. Kalau min 2 ditambah dengan min 3 itu jawabannya min 5. Tinggal kita masukkan saja ke dalam kurung. Berarti min 2 min 3 seperti itu. Lalu kita ambil fungsi-fungsi di dalam kurung ini. Kita ambil fungsi di dalam kurung terus kita sama dengankan dengan 0. X min 2 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. Lalu kita tentukan X-nya saja. Berarti X-nya ini dibuat sendiri. Berarti X 2-nya tinggal dipindah ruas dari positif. Karena awalnya ini negatif. Terus ini juga sama. Berarti ketemu X itu 2 dan 3. Tapi ini belum selesai. Kita tentukan
himpunan atau daerah penyelesaiannya itu dengan membuat suatu grafik atau garis bilangan. Di sini kan 2 sama 3. 2 sama 3. 2 itu kan lebih dulu. Di sini berarti. Nah, di sini 2 dan 3. Perhatikan tanda di sini. Tanda di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan, ada tanda sama dengannya. Ingat, kalau sama dengan bulatannya ini kita buat bolong. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, kita buat tertutup. Kenapa? Karena kalau ada tanda sama dengannya itu jadi ikut masuk. Misalnya X itu kurang dari sama dengan 2. Berarti X itu 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Tapi kalau X itu kurang dari 2, X itu kurang dari 2, 2-nya nggak ikut, langsung saja 1. Jadi kan kalau ada sama dengannya kita kasih tanda bolong, jadi bisa masuk. Setelah itu kita pembuktian. Untuk pembuktiannya kita ambil angka bebas, tapi lebih enaknya kita ambil angka 0. Nah, 0 itu kalau di garis bilangan itu di habis 2 atau kurang sebelum 2. Kalau 0 itu berada di tanda di sini kurang dari 2. Nah, 0 ini kita masukkan ke dalam rumus awal tadi, di dalam soal ini tadi. X kuadrat min 5x plus 6 kurang dari 0. Nah, 0 ini akan menggantikan nilai X. Berarti akan menggantikan nilai X ini. Tinggal dicoret saja. Berarti kan 6 kurang dari sama dengan 0. 6 ini kurang dari sama dengan 0. Benar apa salah? Oh, benar. Kalau benar dikasih tanda positif. 6 ya. Maaf. Untuk 6 itu kurang dari 0. Itu salah. Salah ya. Salah itu berarti dikasih tanda negatif. Lalu tanda lainnya positif, di sini negatif, harus diselang-seling. Nah, untuk daerah arsirannya itu ke yang positif. Daerah arsirannya positif. Jadi, untuk langsung saja himpunan penyelesaiannya yaitu X itu berada di 2 sampai 3. Berarti 2 tuh X itu lebih dari 2 tapi kurang dari sama dengan 3. Jadi seperti ini. Nah, kalau bentuk secara definisi itu seperti ini. X di mana 2 kurang lebih dari X itu kurang dari 3, di mana X anggota bilangan real. Contoh lainnya, ini contoh kedua, di mana di sini ada 3x kuadrat plus 5x min 8 lebih dari 0. Di sini sama seperti tadi. Kita buat menjadi persamaan dulu. Berarti 3x kuadrat plus 5x min 8 sama dengan 0. Nah, kalau di sini kan x-nya itu koefisiennya itu 3. Kalau tadi kan hanya 1. Kalau 3 kita buat 2 kurung dulu, tinggal kita tulis 3x. Nah, bedanya kalau tadi kan kalau x-nya itu 1 dikali dapat pinggir dijumlah dapat tengah. Nah, kalau x-nya itu lebih dari 1 berarti dikalikan dapatnya dari 3 kali 8 atau 24. Kalau dikalikan itu depan sama belakang. Tapi kalau dijumlahkan, tetap dijumlahkan itu dapatnya tengah. Berarti 5. Di sini tadi 3 sama min 8 itu min 24. Kira-kira bilangan berapa dan berapa? Kalau dikalikan itu hasilnya itu min 24. Tapi kalau dijumlahkan itu hasilnya itu 5. Berarti bilangan 8 dan min 3. 8 dikali min 3 itu kan min 24. 8 ditambah min 3 itu kan hasilnya 5. Ini tinggal kita masukkan ke dalam kurung saja. Berarti di sini
plus 8 min 3. Oke. Setelah itu kita ambil fungsi di dalam kurung-kurung ini. Kita ambil fungsi di dalam kurung ini. Lalu disama dengankan dengan 0. Berarti 3x plus 8 sama dengan 0. Terus ini 3x min 3 sama dengan 0. Kita tentukan nilai x-nya saja. Kita tentukan nilai x-nya saja. Berarti 3x sama dengan awalnya positif pindah ruas jadi negatif. X berarti min 8 per 3. Terus ini 3x sama dengan pindah ruas jadi positif. X sama dengan 3 per 3 atau 1. Nah, di sini kita sudah punya 2x. Kita sudah punya 2x. Yaitu min 8 per 3 dan 1. Kita buat garis bilangan lagi. Kita buat garis bilangan. Dimulai dari yang terkecil. Berarti yang terkecil itu kan dimulai dari ini negatif. Min 8 per 3 dan 1. Perhatikan tandanya di sini. Tanda di sini itu nggak ada tanda sama dengannya. Berarti harus tertutup di sini. Di sini ditutup supaya tidak ikut masuk. Nah, setelah itu kita ambil bilangan berapapun untuk pembuktian. Enaknya kan ngambilnya 0. 0 itu kira-kira di mana? Di sini, di tengah, atau di kanan? 0 itu di sini, di tengah. Nah, di sini. Kita masukkan lagi ke soal awal. Soal awalnya itu, nah ini. 3x kuadrat plus 5x min 8. Kita masukkan ke soal awal. 3x kuadrat plus 5x min 8 lebih dari 0. Berarti kan 0 ini akan mengganti x. Tinggal dicoret saja. Min 8 lebih dari 0. Benar apa salah? Min 8 itu lebih dari 0. Salah ya. Di sini salah. Kalau salah dikasih tanda negatif. Berarti kalau di sini negatif, yang lain positif. Jadi harus diselang-seling. Di sini positif, di sini positif. Semisalnya saja di sini ada garis bilangan, ini bebas ya. Nah, di sini seperti ini. Kalau awalnya ini sudah ketemu negatif, di sini positif, negatif, positif. Jadi harus selalu berselang-seling. Lanjut ke soal tadi. Kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk himpunan penyelesaiannya selalu ke arah positif di sini berarti. Nah, di sini ke arah positif. Tinggal kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Di sini berarti kan min 8 per 3 ini arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Kalau ke kiri itu kurang dari x. Atau gini. X itu kurang dari, enggak pakai sama dengan, kurang dari 8 per 3. Terus yang di sini X itu arahnya kemana nih? Ke kanan. Berarti X itu lebih dari 1. Jadi himpunan penyelesaiannya X di mana X itu kurang dari min 8 per 3 atau X itu lebih dari 1 di mana X anggota bilangan real.